Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Bone. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai himpunan. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu himpunan. Nah, himpunan merupakan kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital misalnya A, B, C, D, sampai dengan Z. Dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Yang dimaksud diterangkan dengan jelas yaitu benda atau objeknya jelas mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan merupakan anggota dari himpunan itu sendiri. Contohnya yaitu A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10 dan A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya itu macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan yang pertama yaitu himpunan tak terhingga dan himpunan terhingga. Himpunan tak terhingga merupakan himpunan yang unsur di dalamnya berjumlah tidak terbatas atau banyak sekali. Himpunan ini bisa diartikan juga sebagai bilangan yang tidak berujung alias tanpa akhir. Contohnya yaitu apabila B merupakan himpunan bilangan genap, maka B sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. NB berarti tidak terhingga atau bisa juga NB berarti himpunan tidak terhingga. Di sini kita tidak dapat menentukan banyak anggota dari himpunan tersebut serta tidak mengetahui akhir himpunan tersebut. Sedangkan himpunan terhingga merupakan kebalikan dari himpunan tak terhingga. Jenis himpunan ini mengandung jumlah anggota atau unsur yang terbatas. Anggota keseluruhan dari himpunan ini dapat dihitung dan dapat menentukan akhir dari anggota bilangan satu ini. Contohnya yaitu apabila A merupakan himpunan bilangan genap yang kurang dari 20, maka A sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Jumlah A atau NA adalah 9. A disebut dengan himpunan berhingga karena bisa didefinisikan akhir dari bilangan tersebut. Yang kedua yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak mempunyai satupun anggota dan biasanya himpunan kosong dinotasikan dengan huruf Yunani yaitu pi. Contohnya, A merupakan himpunan yang terdiri atas nama-nama hari dalam seminggu yang diawali dengan huruf Z. Maka, nyatakanlah A dalam notasi himpunan secara tepat dengan penjelasannya. Nah, penyelesaiannya yaitu nama-nama hari dalam satu minggu adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dalam soal tersebut diminta untuk mencari hari yang diawali dengan huruf Z. Maka jawabannya tidak ada, sehingga menjadi sebuah himpunan kosong serta harus ditulis dengan N sama dengan kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Yang kedua yaitu himpunan bagian. Nah, himpunan bagian merupakan himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Himpunan bagian biasanya disimbolkan dengan C, yang artinya himpunan bagian dari. Sedangkan simbol bukan C memiliki arti bukan himpunan bagian dari. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B ditulis A himpunan bagian dari B. Jika setiap anggota A merupakan anggota dari B. Contohnya yaitu A sama dengan himpunan 13, 15, dan 17. B sama dengan himpunan 13, 14, 15, 16, dan 17. Di sini, himpunan A merupakan bagian dari himpunan B, maka A himpunan bagian dari B karena anggota A juga merupakan anggota B. Yang ketiga yaitu himpunan lepas dan himpunan tak lepas. Himpunan lepas merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya tidak ada yang sama.
Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Contohnya, C sama dengan himpunan 1, 3, 5, dan 7. Dan D sama dengan himpunan 2, 4, dan 6. Maka himpunan C dan himpunan D saling lepas. Sedangkan dua himpunan yang tidak kosong dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika kedua himpunan itu mempunyai anggota yang sama. Contohnya, P sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan Q sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Maka himpunan P dan himpunan Q tidak saling lepas karena mempunyai anggota yang sama atau persekutuan yaitu 2, 4, 6, dan 8. Jadi P elemen Q. Yang keempat yaitu himpunan sama. Himpunan equal atau himpunan sama memiliki dua buah himpunan yang anggotanya sama. Misalkan anggota A sama dengan C, D, E. Maka himpunan B pun akan memiliki anggota yaitu himpunan C, D, dan E. Bila setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B, begitu pula sebaliknya dan dapat dinotasikan dengan A sama dengan B. Contohnya, A sama dengan himpunan C, D, dan E, maka B sama dengan himpunan C, D, dan E. Maka A sama dengan B. Himpunan yang kelima yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan U atau S atau universum, yang berarti himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan atau kata lainnya himpunan dari objek yang sedang dibicarakan. Contohnya, A sama dengan himpunan pisang, apel, durian, dan mangga, maka A merupakan himpunan buah. Yang keenam yaitu himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen merupakan himpunan yang anggotanya sama banyak dengan himpunan yang lainnya. Bilangan kardinal dinyatakan dengan notasi NA. A kira-kira sama dengan B. Dikatakan sederajat atau ekuivalen jika himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Contohnya yaitu A sama dengan himpunan W, X, Y, dan Z jika NA sama dengan 4. B sama dengan himpunan R, S, T, dan U jika NB sama dengan 4. Maka NA sama dengan NB jika A kira-kira sama dengan B. Himpunan ekuivalen mempunyai bilangan kardinal dari himpunan tersebut. Bila himpunan A beranggotakan 4 karakter, maka himpunan B pun beranggotakan 4 karakter. Selanjutnya itu operasi dalam himpunan. Nah, operasi himpunan ada dua. Yang pertama yaitu irisan. Ya, irisan atau intersection dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan anggota himpunan B. Irisan menyatakan suatu kesamaan yang bisa dilambangkan sebagai putar balik, yang berarti irisan. Contohnya yaitu A sama dengan himpunan 1, 4, 6, 7, dan 8. B sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Semua anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B disebut sebagai A irisan B. Dengan demikian berlaku A irisan B sama dengan himpunan 1 dan 4. Jika digambarkan dalam bentuk diagram Venn, maka gambarnya tertera pada slide yang ditampilkan. Yang kedua yaitu gabungan. Gabungan atau union adalah adanya himpunan A dan himpunan B yang anggotanya hanya bilangan itu saja atau anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan salah satunya, yaitu anggota himpunan A saja atau anggota himpunan B saja. Gabungan dilambangkan dengan A, U, B. Contohnya yaitu A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan B himpunan 2, 3, 5, dan 7. Maka A gabungan B sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Jika digambarkan dalam bentuk diagram Venn, maka gambarnya tertera pada slide. Selanjutnya yaitu diagram Venn. Diagram Venn merupakan diagram yang menampilkan korelasi atau hubungan antar himpunan yang berkesesuaian dalam suatu kelompok. Diagram ini dicetuskan oleh ilmuwan asal Inggris yaitu John Venn. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya diagram Venn ini yaitu hubungan antar himpunan lebih mudah dipahami.
Contohnya yaitu hasil survei terhadap 35 orang penduduk di suatu desa diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 18 orang menyukai teh, 17 orang menyukai kopi, 14 orang menyukai susu, 8 orang menyukai minum teh dan kopi, 7 orang menyukai teh dan susu, 5 orang menyukai kopi dan susu, 3 orang menyukai ketiga-tiganya. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas dan tentukan banyaknya warga menyukai teh, menyukai susu, menyukai kopi, dan tidak menyukai ketiga-tiganya. Maka cara penyelesaiannya yaitu jika digambarkan dalam bentuk diagram Venn maka tertera pada gambar di slide. Keterangannya itu dari diagram Venn yang tertera pada slide, maka banyaknya warga yang gemar minum teh saja ada 6 orang, gemar minum susu ada 5 orang, dan gemar minum kopi ada 7 orang, dan tidak gemar ketiga-tiganya ada 3 orang. Nah, itulah hasil pemaparan saya mengenai materi himpunan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya karena yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kurangnya datangnya dari diri saya pribadi. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.